Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat motivator Banua dimanapun Anda berada semuanya. Topik kita hari ini adalah bagaimana seharusnya kepala sekolah itu. Sahabat Banua semuanya, kita kemarin sudah membahas tentang bagaimana seorang guru cantik, ya, yang maksudnya itu bukan hanya cantik dalam arti fisik, tapi memang bagaimana idealnya seorang guru itu bertugas sehari-hari dan dia juga bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan anak-anaknya, bahkan secara spiritual, moral sekalipun, dia ada tanggung jawab di situ. Nah, hari ini kita membahas topik yang juga sebenarnya mungkin bagi sebagian orang termasuk topik yang ringan saja, tapi kalau menurut pandangan saya ini sesuatu yang juga penting untuk diperhatikan dalam dunia pendidikan kita. Bagaimana tidak, menteri kita saat ini sudah mencetuskan bahwa idealnya itu kepala sekolah di masa yang akan datang itu adalah mereka-mereka yang sudah terlatih, sudah pernah di-training mengikuti sebagai guru penggerak. Jadi tidak seperti dulu lagi kepala sekolah bisa dari orang yang ya katakanlah memiliki hubungan kuat dengan kepala dinas misalnya atau kong kali kong dengan bupati dan sebagainya. Jadi diharapkan di masa depan kepala sekolah itu adalah orang-orang yang memang ideal untuk menjadi pemimpin di lingkungan pendidikan mereka masing-masing. Nah, saya hari ini mengupasnya berdasarkan pengalaman saja. Artinya dari masa kurang lebih 12 tahun di dunia pendidikan, dari apa yang saya rasakan sendiri, apa yang saya alami, apa yang saya lihat sehari-hari, itu yang akan saya ekspresikan hari ini dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pintu pembuka bahwa di masa depan itu kepala sekolah yang kita miliki adalah orang-orang yang memang terbukti loyalitasnya dan bertanggung jawab di dalam menjalankan tugas sehari-hari. Yang pertama idealnya adalah kepala sekolah itu adalah orang yang peduli. Peduli itu terutama dengan lingkungan pendidikan tempat dia bertugas, kemudian peduli dengan rekan-rekan sejawatnya, rekan-rekan kerja yang dipimpinnya. Itu yang paling kita harapkan karena saya menemukan pernah ada dari cerita beberapa kawan kepala sekolah yang katanya itu sehari-hari dia hanya peduli dengan uh, tugas-tugas administratif, kemudian gimana sekolah itu berjalan dengan baik sesuai arahan dinas dan dia tidak terlalu memperdulikan hubungan emosional dengan bawahannya. Nah, ini kan juga tidak tepat. Memang kita sehari-hari bertugas membereskan administrasi, kemudian gimana caranya agar pembelajaran itu tetap berjalan dengan baik. Tapi kan dalam kenyataannya kita juga sering berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya emosional. Misalnya kalau di tempat kami biasanya sering ada perayaan Maulid Nabi Muhammad biasanya. Dan sekolah kita itu sering diundang. Nah, kalau kepala sekolahnya peduli, bagaimana dengan kehidupan sosial masyarakat di sekitar itu, dia akan mempersilahkan anak buahnya untuk menghadiri acara-acara tersebut. Walaupun misalnya sekali-sekali jam pelajaran di sekolah kosong atau anak-anak terpaksa diliburkan misalnya untuk beberapa jam. Nah, hal-hal yang seperti itu perlu juga menjadi perhatian agar jangan sampai kepala sekolah itu strict dengan tugas dan tanggung jawab yang semestinya tetapi tidak memperhatikan hubungan emosional dengan bawahan. Karena hubungan emosional itu lama-lama akan terekam di alam bawah sadar para guru bawahannya itu. Bagaimana misalnya atasan ini memberikan apresiasi kepada kita, bagaimana dia menghargai tepuk pundak kalau perlu.
tepuk pundak, ada tepuk tangan ketika rapat kepada beberapa orang yang dianggap memiliki prestasi tertentu. Kemudian ada penghargaan-penghargaan kalau kepala sekolah berangkat ke ada tugas kerja misalnya ke Bali misalnya atau ke mana, bawakanlah oleh-oleh buah tangan untuk para guru-guru ini. Dan hubungan-hubungan seperti itulah yang biasanya sangat efektif untuk meningkatkan fungsi pembelajaran di sekolah. Jadi tidak gersang. Hubungan emosi itu harus dibangun, kepedulian dengan anak buah yang dipimpin. Termasuk juga misalnya ketika anak buahnya uh, tidak tergerak untuk membuat apa namanya, untuk kenaikan pangkat, itu syarat untuk kenaikan pangkat, semacam karya tulis itu. Nah, si kepala sekolah yang peduli, dia bukan hanya menyuruh anak buahnya tapi juga mungkin memberikan solusi-solusi lain atau memberikan semacam alternatif atau dibantu untuk berkenalan dengan seseorang yang mungkin sudah pernah melakukan hal itu. Nah, itu sentuhan emosional inilah yang akan dikenang sepanjang masa oleh para guru-guru bawahan itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah idealnya kepala sekolah itu juga menguasai berbagai macam masalah tak terduga yang dihadapi oleh sekolah dan guru-guru yang pada saat itu bertugas. Misalnya nih, ada anak kita yang melakukan pelanggaran berbagai macam. Nah, tiba-tiba dia ngadu kepada orang tuanya dan orang tua siswa tersebut datang ngamuk-ngamuk ke sekolah. Nah, kepala sekolah yang baik dia akan menjadi tameng buat anak buahnya, bukan menghilang ketika kasus itu terjadi. Dia akan menjadi tameng bagi anak buahnya, dia akan menjadi orang yang terdepan untuk berhadapan-hadapan dengan orang tua yang ngamuk tadi. Bukan malah menghilang dan menyerahkan semuanya kepada anak buah. Belum lagi misalnya kasus-kasus yang lain, misalnya ada mabuk-mabukan dan sebagainya. Ya itu memang tugas, memang ada bagian kesiswaan, ada bagian BP mungkin. Nah, tapi kepala sekolah juga tetap harus merasakan itu adalah bagian dari tugasnya yang juga harus diemban sama-sama. Masalah-masalah yang tidak terduga seperti ledeng mati, kemudian uh, ada proyektor yang tidak berfungsi dan sebagainya lah. Nah, kepedulian kepala sekolah dengan hal-hal itu juga akan dikenang oleh para guru nantinya. Dia akan tercatat sebagai orang yang perhatian sekali dengan hal-hal yang sedemikian itu. Kemudian penting juga kepala sekolah itu memiliki rasa sense of transparansi. Transparansi itu kan dengan berbagai hal, terutama yang menyangkut keuangan biasanya. Banyak sekali kepala sekolah yang tidak transparan dengan masalah duit, berkenaan dengan masalah duit, yang membuat anak buahnya jadinya bertanya-tanya, jadi suuzon kepada kepala sekolahnya. Nah, padahal banyak permasalahan itu bisa diselesaikan dengan transparansi oleh kepala sekolah. Mungkin saat ini bekerja sama dengan bendahara BOS untuk meluruskan atau menceritakan kepada anak buahnya apa saja yang dihadapi oleh kendala masalah keuangan yang kita hadapi saat ini, budget yang tersedia berapa, kemudian ada pengeluaran tak terduga yang kemarin mungkin dilakukan oleh bendahara. Nah, itu harus dijelaskan kepada anak buah sehingga tidak terjadi simpang siur berita di lapangan. Jangan sampai pula anak buah menjadi curiga, ini jangan-jangan ada kerjasama bendahara dengan kepala sekolah nih. Nah, hal-hal yang seperti itu bisa menjadi duri dalam daging yang satu saat itu bisa jadi masalah besar nantinya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, idealnya kepala sekolah itu uh, fleksibel. Fleksibel itu dalam arti tidak terlalu rigid dengan peraturan. Misalnya ditetapkan masuk sekolah jam 8, terutama guru-guru yang masuk di jam pertama. Nah, tiba-tiba ada satu dua guru mungkin yang merasa keberatan dengan peraturan itu karena mungkin mereka harus menjemput, mengantar anak dan sebagainya, atau ada cucian dan lain sebagainya. Mereka bercerita ngadu kepada kepala sekolah tadi tentang kendala yang mereka hadapi, mereka ngadu dengan jujur. Nah, kepala sekolah yang baik tentunya dia tidak akan memaksakan hal-hal yang memang susah untuk dipaksakan kepada anak buahnya.
Itu yang saya maksud. Jadi ada fleksibilitas tertentu, keringanan-keringanan tertentu yang diberikan oleh kepala sekolah berdasarkan situasional. Nah, kondisi-kondisi tertentu. Jangan sampai saya juga pernah ini ada cerita seorang kawan dia malah menelpon secara khusus untuk bercerita, mengadu, curhat tentang kepala sekolahnya yang berkaitan dengan jam pelajaran tadi. Karena dia merasa diperlakukan tidak adil oleh kepala sekolahnya itu. Dia merasa jam mengajarnya lebih banyak dan dia juga sering diberi tugas-tugas yang di luar kewajibannya atau malah menjadi kewajiban guru lain misalnya atau tata usaha misalnya. Itu dibebankan kepada dia. Akhirnya dia curhat dan lama-lama ini juga akan jadi masalah besar karena kalau kawan saya tadi itu dia mulai mempersoalkannya malah uh, dia melapor ke orang dinas pendidikan. Nah, ini kan kepala sekolahnya akhirnya juga ikut merasakan malu akhirnya. Kemudian yang kelima adalah idealnya pula kepala sekolah itu harus memiliki rasa ekstra kerja dibanding guru-guru bawahannya. Artinya idealnya kepala sekolah menjadi orang yang pulang paling belakangan. Kalau anak buahnya pulang jam setengah tiga, maka dia biarkan dulu anak buahnya habis, baru dia berkemas untuk pulang. Setelah menyelesaikan mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang lain, ekstra, pekerjaan administrasi yang belum selesai dan lain sebagainya, itu kepala sekolah harus ikhlas untuk melakukan pekerjaan ekstra itu. Dan kalau kepala sekolah yang pernah kami bekerja sama dengan beliau, yang saya salut itu adalah beliau sering mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang menurut kami itu sudah termasuk kerja keras ya, kerja kerja berat yang tidak seharusnya dikerjakan oleh kepala sekolah. Misalnya mengecat. Nah, dia menggantikan ada beberapa tukang yang tidak bisa bekerja, akhirnya dia yang turun tangan untuk ngecat dan dia tidak minta bayaran apapun. Kemudian juga pernah beliau memperbaiki tower untuk air ya, tandon air itu. Nah, banyak hal-hal yang bagi kami itu susah untuk kami lupakan dengan kinerja beliau seperti itu. Ekstra sekali. Kerja keras, lebih keras daripada guru-guru di bawahnya. Dan inilah tipikal kepala sekolah yang akan kita kenang dan kita harapkan bukan hanya berkah di dunia ini, tapi juga meninggalkan pahala buat kehidupan beliau di akhirat kelak. 5 tipikal kepala sekolah yang ideal. Semoga bermanfaat buat kita semuanya dan memperbaiki kondisi pendidikan di tempat kita, khususnya di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.